Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini akan menjelaskan sebuah materi yang mana untuk bertujuan memenuhi penugasan ujian akhir semester dari materi dari mata kuliah kajian pustaka. Kali ini saya akan menjelaskan terkait penelitian saya sebagai berikut. Oke. Judulnya adalah pengaruh vintage syariah berbasis peer-to-peer lending dan literasi keuangan terhadap akses pembiayaan UMKM di Yogyakarta. Latar belakangnya kenapa saya mengambil judul ini, karena saya merasa bahwa UMKM merupakan sebuah entitas yang sangat mempengaruhi terhadap terhadap kestabilan ekonomi global maupun domestik. Ketika UMKM itu rendah, maka Eee, mungkin bisa jadi ekonomi global ini atau ekonomi Indonesia khususnya akan, berguncang atau tidak stabil. Nah, maka dari itu, secara khusus saya akan membahas terkait dengan vintage syariah ini di dalam penelitian ini, yang menawarkan solusi pembiayaan modern yang jalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kenapa modern? Karena kita tahu bahwa sekarang sudah, teknologi semakin canggih. Maka dari itu mau tidak mau UMKM pun harus mengikuti, vintage ini, teknologi ini. Nah, maka dari itu ada finansial teknologi sebagai, salah satu alternatif untuk, mempermudah masyarakat itu sendiri. Nah dari vintage ini salah satu produk utamanya adalah P2P Lending Syariah. Yang sebuah platform digital yang telah terbukti menjadi alternatif pembiayaan efektif bagi UMKM itu sendiri. Menurut data OJK menunjukkan bahwa 85% dari pembiayaan peer-to-peer lending syariah disalurkan ke sektor UMKM itu sendiri. Nah, namun ironisnya meskipun potensinya sangat besar sekali, saya menemukan sebuah kesenjangan di lapangan, khususnya di Yogyakarta itu sendiri. Banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan layanan ini secara maksimal, karena mungkin mereka belum tahu, belum, paham terkait fitrah syariah ini, begitu. Kemudian, studi awal saya menunjukkan bahwa akar masalahnya adalah rendahnya literasi keuangan itu sendiri, dan adanya anggapan bahwa produk itu rumit. Kemudian, ini menurut data perkembangan aset dan outstanding dari pembiayaan Fito syariah itu sendiri, eee, dari 2021, kemudian meningkat di 2022, kemudian meningkat lagi di 2023. Nah, aset ini meningkat dari 2023 itu 3,78% menjadi 138,69 miliar rupiah. Kemudian outstanding-nya pembiayaan tahun 2023 tercatat sebanyak 1.672,4%, 4 miliar, turun dari tahun sebelumnya 15,92%, dengan 85,61% disalurkan ke UMKM. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian dari penelitian ini adalah ada tiga. Yang pertama, apakah fintech syariah itu berbasis peer-to-peer lending berpengaruh terhadap akses pembiayaan UMKM di Yogyakarta? Kedua, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap akses pembiayaan UMKM di Yogyakarta? Kemudian terakhir ada seberapa besar pengaruh fintech syariah berbasis peer-to-peer lending dan literasi keuangan secara simultan terhadap akses pembiayaan UMKM di Yogyakarta. Kemudian tujuannya dari penelitian ini adalah yang pertama menganalisis pengaruh fintech syariah berbasis peer-to-peer lending terhadap akses pembiayaan UMKM di Yogyakarta, kemudian untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, dan terakhir adalah untuk menganalisis pengaruh fintech syariah berbasis peer-to-peer lending dan literasi keuangan secara simultan terhadap akses pembiayaan UMKM di Yogyakarta. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama manfaat teoritis, itu pasti tentunya, itu manfaatnya adalah mengembangkan ilmu ekonomi syariah dan keuangan digital. Kedua, memperkuat dasar dari teori inklusi keuangan syariah. Kemudian manfaat praktisnya itu ada bagi pelaku UMKM, itu memberikan pemahaman kepada mereka, terkait fitrah syariah itu sendiri dan pentingnya literasi keuangan syariah. Kemudian bagi
penyedia layanan fintech syariah itu untuk menjadi masukan mereka, evaluasi mereka terkait untuk mengembangkan produk mereka dan strategi sosialisasi. Kemudian untuk bagi pemerintah dan regulator menjadi sebuah data empiris untuk penyusunan kebijakan inklusi keuangan syariah. Kemudian untuk bagi akademisi dan peneliti adalah untuk referensi untuk studi lanjutan. Kemudian ada telaah pustaka. Di sini saya menyimpan ada 3 pustaka utama. Terkait yang pertama terkait tentang upaya fintech syariah dalam membiayai pendanaan UMKM skema peer-to-peer lending. Ini penelitian dari tahun 2023. Hasilnya itu bahwa peer-to-peer lending ini sangat berperan penting sebagai marketplace yang memperluas akses pendanaan bagi UMKM dan itu sudah efisien. Kemudian yang kedua itu terkait dengan fintech syariah, manfaat dan problematika penerapan pada UMKM tahun 2020. Di penelitian ini ditemukan bahwa fintech syariah memberikan manfaat besar bagi UMKM dalam kemudahan akses. Kemudian ada kesiapan Indonesia membangun ekonomi digital di era revolusi industri 4.0 tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan ekonomi digital Indonesia terbilang progresif berkat program pemerintahan. Namun masih menghadapi tantangan signifikan seperti infrastruktur yang belum merata dan rendahnya literasi digital sehingga peningkatan kualitas SDM menjadi kunci utama keberhasilan. Kemudian ada landasan teorinya. Di sini saya akan meneliti melalui 5 toyer ini. Yang pertama adalah terkait fintech syariah khususnya di produk peer-to-peer lending itu sendiri. Kemudian adalah literasi keuangan. Karena saya merasa bahwa literasi keuangan ini bisa menjadi landasan teori untuk eh, bagaimana keuangan itu bisa berkembang. Gitu. Kemudian yang ketiga, akses pembiayaan UMKM. Karena kita harus tahu apakah UMKM itu memang benar-benar butuh pembiayaan kah atau seperti apa begitu. Kemudian ada TAM, Teknologi Accepted Model. Ini menjelaskan tingkat penerimaan dan adopsi sebuah teknologi oleh penggunanya. Kemudian ada teori behavior finance, karena saya harus tahu bahwa kebiasaan finansial masyarakat itu seperti apa. Kemudian hipotesis sementara berdasarkan landasan teori tadi, kemudian dari telah pustaka tadi, hipotesis ini ada 3. Yang pertama, fintech syariah berbasis peer-to-peer lending berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses pembiayaan UMKM di Yogyakarta. Kemudian hipotesis kedua, literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses pembiayaan UMKM di Yogyakarta. Yang ketiga, fintech syariah berbasis peer-to-peer lending dan literasi keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses pembiayaan UMKM di Yogyakarta. Kemudian metode penelitian dan sistematik penulisan. Metode penelitian itu pertama, metode ini saya ingin menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan kausal untuk menganalisis hubungan sebab atau akibat antar variabel. Lokasinya tentu pasti di Yogyakarta, fokus pada UMKM. Objek penelitian itu adalah pengaruh fintech syariah berbasis peer-to-peer lending dan literasi keuangan sebagai variabel independen terhadap akses pembiayaan sebagai variabel dependen pada UMKM di Yogyakarta. Kemudian populasi dan sampel itu seluruh UMKM di Yogyakarta menggunakan proporsi sampel. Kemudian datanya di sini saya akan menggunakan 2 data. Yang pertama data primer, yaitu tentu sesi wawancara atau mungkin kuesioner kepada UMKM. Yang kedua, data sekunder menggunakan studi literatur yang terdiri dari buku, surat kabar, laporan instansi, studi pustaka, penelitian terdahulu, literatur dan sejenisnya. Tapi intinya adalah nanti akan mengambil data dari AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Kemudian instrumen kuesioner skala Likert diuji validasi dan reliabilitas. Analisis statistik deskriptif dan inferensial menggunakan bantuan software statistika seperti SPSS. Kemudian sistematika penulisan bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutupan. Kemudian mungkin sekian penjelasan dari saya secara singkat terkait dengan apa yang akan saya teliti untuk kedepannya.
Mungkin, sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.